Selamat datang di panggung podcast Jombloan Jomblowati. Podcast yang beranggotakan 3 orang dengan satu sementara adalah jomblo. Ingat, ini hanya satu sementara, bukan satu selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jomblo semuanya, selamat malam minggu. Hai. Halo Sobat Jomblo, selamat malam minggu juga. Hai Sobat Jomblo, semoga hatinya tetap sehat ya. Aduh. Halo, selamat malam minggu. Kembali lagi bareng kita bertiga nih di malam minggu yang gimana ya, malam minggunya tuh masih sama aja kayaknya buat para jomblowati dan jombloan di luar sana, ya nggak sih? Udah ada bedanya. Masih sendiri, nggak ada bedanya. Belum punya pacar yang ngajakin ngapel malam, ya kan? Ya udah ya. Baru opening. Oh ya, nggak boleh galau ya. Nggak boleh, harus ceria. Nggak boleh. Harus positif gitu ya vibe-nya ya. Kembali lagi bareng kita bertiga di episode yang ke-11 untuk malam minggu kali ini, di mana kita akan membahas topik baru lagi yang mungkin berbeda sama beberapa topik yang kemarin masalah kehidupan. Sekarang kita akan membahas yang lebih fun dan lebih ringan. Tapi seperti biasa, sebelum kita memulai membahas sesuatu yang lebih menarik, gue akan menyapa dan menanyakan kabar kedua teman gue yang di sana. Yang pertama yaitu, gue selalu menyapa itu dari lelaki biasanya, tapi kali ini gue mau menyapa dari sesama perempuan dulu. Gak apa-apa ya, Bams? Gak apa-apa, ladies first. Iya, ladies first. Gue mau menyapa teman gue dari Provinsi Banten, ya nggak sih? Ada Mae di ujung sana. Hai Mae, apa kabar? Hai Jeje, apa kabar? Alhamdulillah gue baik. Dan gue juga baik saja. Cuaca di Banten gimana? Masih gerah-gerah Rabu, bikin panas hati juga kan ya. Gue kira lo kedinginan. Aduh. Butuh kehangatan. Kayak itu dia, butuh yang anget gitu. Enggak. Gue udah lewat, udah nggak saking kedinginan lagi, sekarang udah panas ngeliat orang-orang gitu ya. Tadi gue pikir tuh Maya mau bilang gini, gue udah lewat, gue udah baal rasanya hatinya. Gue pikir dia ngomong kerasa. Ternyata sudah kembali panas. Tapi masih panas, badan, jiwa, raga masih sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gue gak akan menanyakan hatiku hari ini, tenang. Tanpa lu tanyakan juga pasti nanti akan terbahas. Nah aja, Je. Oh iya betul sekali. Betul sekali. Oke, baiklah. Sekarang kita akan seberang ke Jawa Barat. Asik. Ada teman gue Bams di Bekasi. Apa kabar, Bam? Hai Jeje, alhamdulillah baik. Hai. Lu sendiri gimana, Je? Alhamdulillah sehat. Cuaca di Bekasi gimana? Masih sejengkal matahari dari kepala? Sendu sih kalau gue lihat. Enggak, matahari masih belum buka sih di Bekasi. Oh, belum. Belum amat. Belum. Ramayana yang udah aku tunggu sana. Ramayana ya yang udah ya. Aduh. Kerjaan baik? Kerjaan alhamdulillah masih gitu-gitu aja lah, namanya anak kantoran. Iya betul. Nikmatin aja ya, Say. Yang penting masih dapat gaji. Belum diangkat jadi bos? Belum. Ya. Amin. Gimana diangkat jadi bos? Amin. Baiklah. Jadi kali ini kita ngebahas apa nih, guys? Apa coba? Pokoknya kita maunya bahasnya yang santai-santai aja, karena kemarin-kemarin kita udah bahas yang bikin pening kepala kan ya. Iya, betul sekali, Muras. Kayak beberapa episode kita bahasin masalah keuangan, masalah kehidupan, masalah quarter life crisis, terus masalah apa lagi sih yang udah kita bahas tuh? Percintaan. Jadi dan itu cuma terbahas doang. Iya, nggak ada solusi. Iya. Benar sekali. Sampai detik ini Kenapa masih masalah gitu aja gitu. Tidak ada perubahannya setelah kita bahas Menghibur itu. diri doang sebenarnya tujuan kita kemarin. Iya betul. Mencari teman. Mencari rekan yang sejodoh. Senasib. Penanggungan, senasib ya. Penanggungan. Oke, Bella. Bodo amat. Masih aja bahas jodoh, nggak bosan apa ya? Bahas jodohmu? Iya, kan belum ada. Bella, daripada kita memperpanjang permasalahan lagi yang baru, kali ini gue mau kita bahas yang sesuatu yang lebih ringan, biar ya nggak usah mikir-mikir banget lah malam minggunya ya kan. Masa udah malam minggu sendiri, hati kosong, yang dibahas terlalu berat. Aduh, Justru kita mau mengasih sesuatu yang bisa menjadi teman malam minggu.
Iya, betul. Asik. Betul. Jadi kita akan ngebahas tentang film. Asik. Wow. Weh, kapan bioskop buka lagi? Buka kan ya? Belum. Belum. Lagi akan dibuka kan katanya Agustus atau apa di September. Oh. Bagi kita akan jadi menyenangkan tuh. Karena Iya, duduknya benar. nggak boleh Kayak- bareng-bareng, duduknya satu-satu. Oh iya betul. Iya betul. Ada physical distancing kan. Jadi itu kalau kan buat menyenangkan. kita yang jomblo ini tuh nggak ngaruh ya kan? Iya, bahagia Malah justru. sesuatu hal yang yes, Heeh. gitu. Ini yang gue Bagus mereka ada jarak gitu ya. Bener-bener. Jadi buat teman-teman yang punya pasangan tuh ya percuma aja gitu ya, nggak bisa sebelahan-sebelahan juga duduknya. Ya sebelahan sih tapi berjarak agak jauh. So, masalah film dan masalah bioskop yang akan buka nanti katanya. Film yang terakhir kali kalian tonton sebelum pandemi. Ingat nggak apa? Aduh, Itu apa ya? buat apa Nonton ya? di bioskop deh. Nonton di bioskop. Aduh, apa ya? Udah lama banget gak sih kayak Pak. pandeminya itu 3 bulan, udah 3 bulanan. Aduh. Ya gue apa ya? Kalau gua tuh seingat gue Star Wars gue terakhir kali nonton. Oh, kalau gua sebelum iblis menjemput ayat 2. Mantap. Allahu Akbar. Waduh, tontonannya Bang luar biasa sekali. Itu tontonannya pun jam 9:30 malam. Yang kantor dong ya? Sekalian midnight Tanggal aja ya sekali. 7 Maret 2020. Mohon maaf, kenapa detail banget tuh ingatnya? Sama Kan siapa ini gue nontonnya? buka Mohon maaf. aplikasinya nih. Oh, Tuh, satu tiket. Gua Satu pikir- tiket. Oh, mohon Ya, maaf. Satu tiket dulu ya. Satu tiket. Gak dari mention kali, kita juga udah tahu. Makanya gue nyari 9:30 biar sepi. Jadi bisa nonton. Udah nonton malam-malam sendirian. Horor. Horor lagi, gila sih. Kalau lu Mai, film terakhir yang lu tonton apa? Di bioskop ya, di bioskop. Habibie Ainun. Gue tuh lupa, enggak. Apa Habibie Ainun? Gila, buset lama banget. Gue lupa yang terakhirnya tuh antara Dolittle atau ya gue lupa judulnya lagi yang ya dari Disney juga sih. Itu. Tapi kayaknya Luar sih negeri. terakhir kali Dolittle, iya. Dolittle yang hewan-hewan bisa bicara itu loh yang Iya. jadiin itu. Robert Itu Jupiter kayaknya itu yang ya. terakhir. Seru gak sih itu filmnya yang kalian nonton? Kalau gue sih nggak akan tertarik sama film horor ya. Tapi kan kayak Bams tuh terakhir aja tuh film horor gitu. Apa sih serunya tuh nonton film horor udah Bams, BTW? Buat gue ya gue sejujurnya pecinta film horor sih. Gitu. Karena dengan nonton horor tuh gue merasa ada yang jauh lebih menyeramkan daripada hidup gue. Oke. Enggak. Kalau horor tuh lebih apa ya? Lebih ada adrenalin gitu loh. Gitu. Gue dibanding nonton film aksi, lebih nonton horor karena kayak kita deg-degan aja terus panjang film tuh sih. Gitu. Dan ya waktu itu ada film sebelum Iblis Menjemput. Sebenarnya lebih karena iseng aja sih, ada film horor katanya bagus dan yang main pacar gue, jadi udah gue tonton. Bentar. Yang main pacar lu. Siapa itu? Yang jadi hantu. Bang, gue nggak tahu filmnya loh. Jadi gue nggak tahu siapa pacar lo di situ. Ya Allah. Yang jadi Ya, hantu. intinya hantu. Udah nggak ada intinya, udah nggak ada. Ghost. Kalau yang terakhir kalau tonton seru nggak, Mai? Yang terakhir gue tonton seru sih, maksudnya permasalahannya tuh ringan tapi bikin ya maksudnya ada komedinya, ada drama-dramanya juga, terus ada ya sebenarnya kalau buat ditonton itu buat semua umur menurut gue oke gitu. Dan ya seru-seru aja karena kan lucu gitu kan, terus hewan-hewannya bisa ngomong, terus si macannya itu bisa diajak ngomong gitu, bisa pokoknya seru sih gitu. Genre yang paling lu suka tuh apa? Kalau tadi kan kayak Bams tuh katanya lebih suka horor. Kalau Mai? Genre, gue sih sebenarnya kalau genre ditanya gue lebih suka fiksi sih, kayak model-model Harry Potter, gitu. Science fiction ya. Terus, kayak seru aja gitu, kayak pikiran gue tuh kemana-mana kayak mikir, kok bisa gitu sih, kok bisa gini sih gitu. Selain kalau si Bam, selain horor ada lagi nggak Bam yang lu suka? Apa ya, sama sih kayak Mae, science fiction kayak model-model Harry Potter, Avenger, yang kayak
mereka bisa buat dunianya sendiri loh di luar dunia. Iya. Itu sih yang kayak lumayan pakai bisa universe sendiri ya. Universe sendiri itu yang kadang wow. Tapi kayaknya lo harus nonton horor deh, J. Horor tuh bagus loh. Iya, melatih jantung. Tapi gue pernah kalau nonton film horor tuh di bioskop 2 kali seumur hidup gue. Jangan kan di bioskop, kayaknya seumur hidup gue cuma 2 kali deh gue pernah nonton film horor. Apa? Yang pertama itu Paranormal Activity 4 sama Ouija. Gue nggak tahu namanya gue nggak tahu spellingnya, gue nggak tahu bahasanya gimana, tapi spellingnya kan Ouija. Iya, Ouija. Iya. Itu serem banget. Enggak, itu nggak terlalu serem. Enggak. Lo belum tahu. Paranormal Activity aja tuh yang nggak ada hantunya. Ya kan cuman kayak gerak-gerak doang bendanya. Iya. Itu kan cuman gerak-gerak aja gue takut sumpah. Apalagi ada hantunya, tolong jangan. Yang ada gue tuh yang ada tuh cuman tutup mata, tutup telinga pakai headset udah nggak nonton. Percuma dong duit gue, nggak menghibur. Nontonnya masih apa? Nontonnya masih apa? Nontonnya masih apa? Yuk next ke yang selanjutnya nggak tadi bahas yang itu ya. Menghindar. Karena sudah berlalu guys. Iya baik. Udah kita udah paham lah itu siapa berarti. Iya, udahlah yang nggak usah dibahas ya kan. Kalian tipe orang yang nonton film itu mau 2 kali, bisa nggak sih kalian tuh nonton film kayak sampai 2 kali, 3 kali gitu? Pernah nggak tapi? Pernah dan suka nggak? Ini lebih nontonnya atau lu nonton di bioskopnya? Terserah, mau nonton di bioskopnya lebih dari 2 kali atau mungkin lu pernah nonton di bioskop sekali terus nonton di mana sekali lagi atau pokoknya film yang sama lu tonton lebih dari 1 kali film. Iya, kalau itu gue sering. Kalau bukan terbatas di bioskopnya ya, tapi kalau misalkan terbatas di bioskopnya, gue pernah juga film-film tertentu yang ketika gue nonton, kayak gue masih pengen aja untuk ngulang itu nonton lagi. Tapi itu biasanya film-film tertentu aja. Tapi kalau misalkan nonton berapa di banyak luar, film yang udah pernah lu tonton, misalkan kayak di bioskop lah, lu tontonnya lebih dari sekali, berapa film? kayaknya nggak nyampe 5 deh. Nggak nyampe 5 film. Gitu. Jadi kayak cuma gue, ya udah gue habis nonton, terus ketika diajak lagi nonton itu, gue masih mau gitu. Tapi kalau misalkan untuk nonton di luar bioskop, kayak misalkan di TV gitu, atau misalkan gue streaming lagi, atau misalkan gue ada di harddisk terus gue tonton, itu mah banyak. Biasanya kayak gue lagi bete, ya udah gue tonton film aja yang udah lama-lama gitu. Cepetin bagian menariknya doang ya. Iya, kayak pengen adegan yang pengen lihat doang kan. Kalau gue sih sama lah kayak Mae gitu. Ada beberapa film, biasanya itu film-film yang pertama itu gue cuma mau ngelihat secara keseluruhan. Begitu itu bagus, kadang kayak gue pengen liatin detail-detailnya lagi loh. Gitu. Jadi kayak gue belum nangkep kenapa dia begini di bagian itu. Akhirnya gue nonton, ternyata ada percakapan yang bilang begini. Tipe-tipe film yang science fiction tuh gue sering banget ngulang-ngulang sih, kayak Avenger kemarin tuh, Endgame, sama yang apa yang terakhir satu lagi itu ya, pokoknya dua film Endgame terakhir, Infinity War sebelumnya. Nah, Infinity War sama Avenger kan agak lumayan pusing kan, walaupun bagus. Nah, itu karena detail-detail kecil per poinnya pengen gue ulang lagi gitu sih. Oh, jadi kalau misalkan jangan bilang JJ berkali-kali nih. Oh, sayang sekali tidak. Gue tuh bukan tipe orang yang mau nonton 2 kali. Satu-satunya film seumur hidup gue yang gue nonton 2 kali di bioskop itu cuman Avenger Endgame, karena gue telat 20 menit di depan. Cuma nonton depannya doang. Kayak bingung gitu. Sebenarnya kayak gue penasaran aja kan, karena gue kan penikmat Marvel, jadi kayak gue semua Marvel tuh pasti gue tonton. Terus habis itu kayak 20 menit di pertama itu gue hilang karena memang belum masuk telat kan. Terus habis itu pas di awal tuh udah sampai adegan mana, kayak kenapa ya dia awalnya tuh gue tahu tuh ada adegan itu, tapi kayak mau tahu peralihannya itu loh. Jadi kayak awalnya kenapa tiba-tiba gitu. Jadi gue nonton ulang lah sekali lagi di bioskop. Cuman pas gue nonton 2 kali tuh kayak lah cuman gini dong peralihannya, ngapain gue nonton 2 kali gitu. Tahu gitu mending tunggu di Bajakan. Kirain gue cuma nonton. Iya. Kirain gue nonton cuma sampai 20 menit. Sebulan. Iya, itu gue pulang gitu ya. Sayang dong tiketnya. Nah, itu gue berani itu cuman itu doang. Tapi sisanya kayaknya gue nggak pernah deh. Nonton streaming pun gue nggak pernah 2 kali. Yang film nggak pernah gue 2 kali.
Gue kalau film Jadi bisa. meskipun itu tayang lagi, nggak lo tonton? Nggak gue tonton. Hmm. Gue memang jarang nonton film yang ada di TV. Misalkan kayak di bioskop terus muncul di TV, biasanya kan liburan-liburan tuh. Kayak libur lebaran, libur Natal, libur tahun baru kan tiba-tiba ada film kan. Nggak pernah gue tonton. Yang gue belum tonton ya. Yang udah pernah gue tonton. Nggak pernah gue tonton. Berarti lu bukan kalau gue kan tipenya kalau begitu gue selesai nonton, kalau gue rasa itu bagus, gue akan sesegera mungkin cari versi bajakannya kan, langsung gue download aja dulu. Nontonnya mungkin nanti sebulan, 2 bulan lagi baru gue tonton, karena gue pasti kalau ada satu yang nyantol di hati pasti gue download secepat mungkin. Enggak gitu berarti. Kalau gue enggak. Jadi gue itu memang kalau nonton ya udah kayak, jadi kalau Bams kan tadi kayak ngelihat dulu keseluruhannya, terus nanti kalau mau nonton ulang baru merhatiin detail-detailnya gitu kan ya. Kalau gue tuh bukan tipe orang yang suka nonton banget gitu loh. Jadi gue hanya nonton film-film tertentu yang memang gue pengen yang gue ikutin dari awal, kayak misalkan serial Marvel itu gue tonton semuanya. Jadi sekalinya gue tonton, gue udah otomatis merhatiin detailnya. Jadi gue nggak perlu nonton 2 kali gitu. Atau misalkan kayak film rekomendasi yang bagus banget gitu, kayak misalkan nih dia udah, gue itu akan tertarik nonton sesuatu selain Avenger kalau misalkan udah muncul di berita atau udah muncul kayak dia nerima award ini gitu ya. Jadi kayak misalkan nih seminggu turun tayang atau 3 hari sebelum turun tayang tuh gue baru tonton kayak gitu tuh gue baru. Yang bener udah sering diomongin orang-orang, kayak udah banyak di media sosial, terus kayak ada berita-berita kalau misalkan dia dapat award apa, ya udah sebelum turun tayang gue tonton. Tapi kalau misalkan keburu turun tayang baru gue tunggu, tapi nggak akan gue kejar. Maksudnya kayak ya udah gitu, kalau ada gue tonton, kalau nggak. Itu gue tipenya. Gue tuh paling males kalau nonton 2 kali. Gak tau kenapa. Tapi lu gak pernah memberikan kesempatan kedua ya? Oh gak pernah, jangan. Lagi kenapa sih hari ini? Gak tau, gue suka. Lagi sendu banget kayaknya malam minggu dia. Tapi kalau gue lebih parah loh dari Bams. Kenapa? Ya gue maksudnya ya, kalau Bams kan mungkin kayak cuma film-film ya gue juga film-film tertentu gitu. Tapi dari zaman gue kapan ya itu mulai ada film-film Harry Potter di TV sama Home Alone. Dari dulu sampai sekarang kalau itu ditayangin lagi gue masih mau nonton loh. Dan gue masih iya, makanya kan masih kayak ya udah sampai gue hafal, meskipun gue udah hafal nih. Abis ini sih pasti adegannya ini, abis ini adegannya ini. Sampai kadang kalau saking ngeliatin detailnya itu sampai tahu nih dia bakal ngomong apa nih abis ini gitu kan. Kayak hafal gitu dialognya. Ya, gue juga tapi gue masih seru itu. Kayak Harry Potter, Avenger, apa ya. Pokoknya semua, kalau gue lagi bete, gue akan lihat harddisk gue, apapun yang ada menarik, gue tonton ulang. Iya, benar. Gue juga kayak gitu. Kadang lagi pengen nonton ini, kadang pengen nonton apa, ya sesuka hati gue aja, gitu. Oh, kalau gue tuh kalaupun mau nonton ulang, paling ya, misalkan gini, gue Avengernya serial dari yang pertama kali itu Iron Man ya. Dari Iron Man pertama kali, terus habis itu kan gue agak lompat-lompat kan, kayak Iron Man 1, terus pindah kemana dulu. Nanti kalau pas udah ngurut nih, bagian udah mulai dari mana ya gue ngurutnya, jadi kayak agak bagian dari tengah ke akhir gue udah mulai ngurut. Tapi nanti kan kalau kayak Marvel gitu dia kan ada flashback gitu kan, misalkan kayak lo ceritanya di Iron Man terus nanti diceritain di Thor atau diceritain di mana gitu kan. Nah itu gue bisa, misalkan gue udah nonton nih si Thor-nya misalkan, tapi gue pengen tahu disebut nih di yang mana gitu, nanti kayak gue pengen lihat lagi di adegan si Thor, jadi gue cuman cari satu cuplikan itu doang. Jadi gue buka lagi Thor-nya, gue beneran kayak yang dicepetin gitu, tapi cuma satu cuplikan itu gue dapat, gue close udah selesai. Jadi nggak gue nontonin bener-bener yang gue tonton gitu. Nyari jawaban doang ya. Iya, kayak gue pengen tahu tuh ini tuh di adegan mana, di film yang mana gitu. Cuman gitu doang gue paling kalau yang Marvel. Kalau film tuh gue jarang banget. Sempat gue malah ini kejadian yang paling gue, karena gue nggak suka nonton 2 kali. Kejadian terakhir tuh gue sama temen gue. Nah, sebelum kesini deh, satu pertanyaan sebelum gue lanjut ke cerita gue. Kalian tipe yang nggak apa-apa nggak kalau nonton sendiri? Nggak apa-apa. Gue nggak bisa. Justru kalau sendiri tuh lu justru bisa lebih fokus sama filmnya. Iya, bener. Kalau emang tujuan lu pengen nonton film dan pas emang lagi nggak ada temen, ya udah datang aja beli. Toh pas nonton kan nggak ada yang ngobrol kan, jadi lu bisa menikmati film itu. Iya. Gue lebih bisa nonton sendirian daripada makan sendirian. Gue kebalik. Gue malah bisa banget kalau makan sendiri di resto pun, bukan di pinggir jalan ya. Gue bisa banget makan sendiri di restoran daripada nonton sendirian. Aneh tau kalau nonton sendirian menurut gue. Kalau gue biasa ngapa-ngapain sendirian kok. Udah biasa. Oh ya.
Kasian kali loh Gak usah Bambang ini. memperjelas. Kayak akumulasi dari kita berdua tuh ada di diri Bambang gitu. Iya emang. Iya. Digabung Dia jadi ngebagian yang gak enak-enaknya Heeh. gitu. Kalau kita masih mending ya salah satu. Kalau Bambang tuh komplit. Gak mau ya nanggung-nanggung. makanya Nah, itu- kalau minat DM. Oh iya, aku masih awal, mohon maaf dia udah minat DM aja coba. Berarti abis ini kita closing. Ya benar. Nah masalah pertanyaan gue yang tadi tuh, karena gue nggak bisa nonton sendiri, jadi itu gue kayak akan bela-belain kayak cari temen gitu loh yang sefrekuensi. Jadi waktu itu pas film terakhir yang gue pengen tonton itu adalah NKCTHI. Wah. Iya. Gue pengen banget nonton itu kan, karena gue udah di-spoilerin sama iniannya dia dari sebelum-sebelumnya kan, kayak trailer-trailernya gitu. Kayak gue bilang sama temen gue, pokok itu sebelum kayak berapa bulan gitulah pokoknya sebelum tayang. Pokoknya gue pengen nonton ini temenin gue ya gitu. Oke gitu. Pada suatu saat dia pergi nonton itu, kan dia udah janji sama gue kan. Dia pergi nonton itu pertama kali sama temen gue yang lain, sama gengan gue yang lain kan. Terus habis itu gue kayak spaneng gitu, anjir udah nonton lagi, gue belum nonton gitu kan. Sebenarnya dia tipe orang yang kayak kalian, mau nonton 2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau gue nggak akan mau ngajak orang nonton 2 kali. Gue aja nggak mau ngajak orang, misalkan nih kayak gue ngajak Mae udah pernah nonton, gue tahu Mae udah nonton gitu. Ya udah gue nggak jadi nonton, karena gue nggak mau ngajak Mae tuh nonton film itu 2 kali. Gue kira karena lu bodoh nggak nonton bareng lu. Oh enggak. Kata dia ya nggak apa-apa kali J, gue juga telat setengah jam nontonnya, jadi nggak apa-apa, nggak mau gue begitu. Karena gue paling benci nonton film 2 kali dan gue nggak mau membuat orang nonton film 2 kali walaupun dia suka gitu. Jadi akhirnya gue tidak nonton NKCTHI itu sama sekali di bioskop. Padahal gue pengen banget coba. Nonton di Netflix lah. Tapi lu udah nonton? Tapi gue udah nonton. Tapi gue nontonnya jadi streaming di Netflix. Apa-apa, bagus. Gue aja nonton Aladdin aja 2 kali loh. Bioskop. Gak tahu. Sekali gue. Bioskop. Gue Karena padahal gue udah nonton, padahal kan Aladdin itu kan itu udah versi sebenarnya sama versi remake kartunnya versi kan. remake doang. Nah, gue udah nonton juga versi kartunnya, terus gue udah nonton. Nah pas gue nonton Aladdin tuh nggak tahu kenapa gue pengen, karena gue abis nonton itu tuh gue terhibur sama komedinya, bener-bener kayak komedinya dapet banget nih, kayak ketika lo datang ke situ emang lo lagi pikiran lo lagi penuh, terus atau hari-hari lo lagi sibuk, lo datang tuh kayak keluar dari situ tuh kayak fresh banget hidup lo gitu. Jadi ya udah gue pas diajakin lagi nonton itu gue mau gitu. Sama sih. Jadi kayak lu pengen dapetin vibe yang sama ketika kemarin lu nonton film itu. Lu pengen ngulang lah kesenangan itu. Tapi gue nggak bisa kayak gitu loh. Jadi kayak vibe yang pertama kali itu nggak akan bisa keulang gitu karena gue udah. Ya, jadi di otak gue tuh udah tahu kan. Jadi di otak gue itu tuh udah satu langkah adegan di depan gitu yang gue bayangin. Jadi kayak walaupun ada konflik, ntar juga selesainya begini gitu kan. Iya gitu. Jadi kayak gue udah menceritakan ke diri gue sendiri gitu loh. Jadi makanya gue nggak suka nonton 2 kali. Gak pernah. Kecuali kalau kayak drama atau serial, mungkin gue pernah nonton 2 kali tuh ada beberapa yang gue suka banget tuh ada. Tapi kalau film nggak sama sekali. Aneh ya gue emang, gue udah nggak suka nontonnya cuma itu doang, nggak mau 2 kali, nggak bisa sendiri lagi. Sumpah nggak pernah gue nonton sendiri. Sampai dia nggak nerusin lagi nih Bam gitu. Udah nggak bisa sendiri, harus gini udah jomblo lah. Lengkap nanti. Kelar udah. Hidup lagi. Iya sih emang. Juga ujung-ujungnya. Sedih gue. Jadi kalau misalkan gue pengen nonton, tapi yang gue pengen nonton itu gue nggak dapat temen yang satu frekuensi dengan film itu, gue jadi susah. Jadi kayak gue akhirnya memilih untuk tidak menjadi nonton di bioskop. Karena gue nggak punya temen. Ya Allah kesian amat sih, udah nggak punya pacar, nggak punya temen. Iya. Sedih. Lengkap. Mau nonton bioskop aja susah. Iya. Sedih banget gue. Nah sekarang gue mau nanya nih ke kalian, rekomendasi film yang menurut kalian tuh paling bagus, paling berkesan, mulai dari jalan cerita, produksi, apalagi ya, pemain, terus visualnya, suara, ya pokoknya semuanya lah menurut kalian tuh yang paling oke banget. Per genre boleh deh. Per genre, mulai dari mana nih? Iya. Per genre, fantasi boleh deh, yang umum dulu ya, fantasi. Fantasi jelas. Tadi kan kita, kalau gua ya, tadi udah disebutin tuh Harry Potter dari 1 sampai 7. Kayaknya fantasi yang paling akan direkomendasikan deh. Ya. Dan dia tuh kayak nggak ini nggak sih?
nggak ketinggalan zaman gitu. Mm-mm. Dari zaman kapanpun lo mau nonton Iya. masih kayak ya udah gitu. Masih Karena memang relate ya, itu masih. nggak relate sama kehidupan kita kan. Itu kan kayak di dunia yang Iya. berbeda. Jadi berarti Iya, kita mau jadi sekarang nggak- atau nanti belum akan sama aja. Iya ya, nggak akan berubah gitu rasa dan asik rasa ya kan. Anjir. Nggak berubah gitu cara menikmati si filmnya nggak. Iya, tetap terkagum-kagum sampai sekarang. Ya, benar-benar sama setuju gua. Kalau Mai sama. Sama ya pokoknya sejenis-jenis ya Harry Potter, Lord of the Rings, Fantastic Beasts gitu-gitu yang ya Iya. pokoknya yang imajinasinya yang ibaratnya sebenarnya kalau dilihat ya itu nggak ada di dunia nyata tapi asik aja gitu buat diselami lebih jauh daripada merenungi atau menerawang masa depan kan mending nonton itu aja. Iya, udah. iya. Sama Dan Maleficent. dia tuh kayak nggak bisa. Benar-benar Maleficent juga bagus. Maleficent Gua apa? Gue nggak nonton itu. Filmnya Maleficent. Angelina Jolie. Bener. Oh, Maleficent. Gue dengernya gini, Iya, Maleficent. Maleficent. Oh ya, Maleficent. Maleficent Iya. apa? Maaf ya Iya, bahasa iya. gitu. Apalah itu bacanya ya, mohon maaf kita orang Indonesia, Iya. susah. Iya. Ya, gue setuju Gitu. juga sama. Ya, itu kan salah satu Iya, film remake tapi jalan ceritanya belok kan dari cerita asli. Iya. Kalau kayak Disney gitu, kalian suka nggak? Kan apalagi sekarang Disney banyak banget yang Suka. udah real kan. Ini Model-model Frozen aja tuh gue suka. Kalau Yang gue ada ini, Olaf, ada Elsa. kalau gue Toy Story. Toy Story, oh. Itu semua gue ikutin sampai bikin gue nangis setiap nonton. Gitu. Kalau Disney yang paling Disney yang paling kalian suka apa? Sebut satu judul film. Kalau gue apa ya, Disney yang paling gue suka, yang paling gue suka sih nggak ada, karena menurut gue kalau kayak nonton Harry Potter gitu tuh kan ya hiburan, tapi masih ada sesuatu yang harus kita pikirkan kan, kayak misalkan jalan ceritanya masih ada lah yang kita pikirin. Tapi kalau Disney itu gue ketika gue nonton Disney berarti itu saat momennya gue pengen istirahat gitu loh, beneran kayak cuma nonton have fun aja gitu. Iya, buat seru-seruan. Iya, buat seru-seruan aja. Paling Frozen yang gue ikutin 1-2, terus Ya, betul. Apalagi ya Disney. Ya Aladdin, lu nonton Aladdin nggak sih? Enggak, gue nggak nonton Aladdin. Itu juga Disney. Terus apa ini, yang dari Disney? Beauty and the Beast gue nonton juga. Ya, Gue suka tuh kalau Disney tuh yang semacam Beauty and the Beast yang ada, yang kadang tuh ada nyanyinya, ada musikal kayak Elsa kan ada musikalnya tengah-tengah gitu kan. Lion King suka. Iya. Frozen. Apa? Lion King. Lion King. Gue nggak nonton Lion King. Apalagi ya, Katanya bagus, itu. tapi gue belum nonton. Apalagi ya di situ? Tadi bilangnya katanya satu, tapi lu jadi banyak. Gimana sih Bener, ada bener. pertanyaannya? Iya. Tapi ya pokoknya paling kalau gue yang paling mantep sih ya Frozen sih. Frozen Ya, gue 2. juga yang paling. Iya benar. Frozen 2 gue juga. Gue jauh lebih suka Frozen 2 daripada Frozen 1. Gue malah gak ngikutin Frozen. Lo apa di Terus lo Kalau Disney? gue sih Kalau tadi Disney. bener sih. Toy Story sih 1 sampai yang terakhir. 4. Karena Iya karena benar. gue selalu berbesmili ketika nonton endingnya ada perpisahan. Itu Bener. gue selalu mewek. Bener loh. Kayak bocah Bener. jiwa. Tisu. Bocah gue tuh keluar di situ tuh perpisahan, walaupun perpisahan antara orang sama boneka, tapi kayak Bonekanya. Bener banget. Itu juga banyak ya. Itu sih. Banyak. Tadi kan udah yang pertama itu apa tadi, Harry Potter. Terus kalau Disney gue Frozen, Toy Story, Maya juga Frozen. Apalagi genre yang kedua mungkin Science fiction. ya science fiction. Science fiction. Jelas. Apa ya? Marvel. Ya setuju gue. Ya juara sih itu. Ya. Satu film Marvel di luar Yang Avenger paling- Endgame ya, di luar Avenger terakhir. Endgame oke, di luar Avenger Endgame, Endgame. Endgame sama Infinity War buang. Itu udah pasti oke lah. Ampun, pusing gue langsung ya. Kan bingung kan lu? Oh, gue titik balik gue suka banget sama Marvel yang serial filmnya itu di Galaxy of Guardian. Guardian of Galaxy. Gua Guardian of Galaxy. Iya benar. Makanya gue mikir yang mana tuh. Guardian of Galaxy 2 gue. Itu yang bener-bener kayak gue tuh pengen banget jadinya nonton setelahnya, sama kayak
nguber sama cerita-cerita yang sebelumnya. Jadi gue tuh nonton urutan dari si Guardian of Galaxy 2 itu. Kalau lu Bams, apa? Kalau gua apa ya, sebelum Infinity War sama Endgame tetap Avengers sih, karena gua tuh awalnya gak ngikutin Iron Man, Thor segala macem. Tapi ketika Age of Ultron atau Civil War lah, yang udah bergabung superhero-nya udah saling berantem, itu gue baru ngikutin tuh. Kayaknya mulai dari Age of Ultron sih harusnya. 2015 tuh kayaknya, kalau nggak salah. Kalau Berarti lu itu titik lu suka banget sama Avengers tuh dari situ. Avengers dari Marvel tuh dari situ ya. Nah, pokoknya kalau udah full semua dah the best. Iya sih. Kalau lu apa, Mai? Iya sih, kalau dari gue sih yang karena gue dulu kan nggak pernah tahu kayak misalkan ini produksinya siapa, ini punya Marvel, punya Disney, gue nonton aja gitu kan. Terus gue tuh mulai ngikutin yang Marvel tuh malah justru nggak dari film bioskop. Gue tuh malah taunya setelah gue minjem harddisknya teman gue, dan itu isinya tuh dia tuh bener-bener pencinta Marvel dari awal sampai akhir tuh ada semua filmnya. Yaudah gue copy terus gue nonton Incredible. Incredible. Nah, itu tuh gue mulai suka di situ. Terus kayak yang ini seru juga ya. Terus akhirnya gue mulai nonton lagi, tapi nggak kayak JJ gitu, nggak kayak harus banget nonton ini, nggak. Jadi kalau JJ nggak mau nonton film 2 kali, kalau gue kayak nggak terlalu mengejar Marvel gitu. Oh, kalau gue ngejar Marvel. Kalau gue ngejar sampai serialnya pun gue nonton. Wah, begitu Age of Ultron keluar, gue kayak Iron Man gimana ceritanya, Thor gimana ceritanya, ini gimana ceritanya, gua titik. Tapi kalau Avengers semua gue tonton. Ya gue juga Avengers semua gue tonton. Jadi tuh kalau gue satu tokoh. Apa Bang? Tadi kan filmnya tokohnya satu tokoh, satu orang, satu karakter. Satu tokoh apa? Maksudnya orangnya? Iya. Satu pemain kan maksudnya? Iya. Susah gue kalau satu pemain ya. Harus. Ya suka gimana dong? Dari Avenger. Iya. Maksudnya dari Marvel apa dari satu universe-nya? Enggak, mampus. Jadi sebenarnya kalau gue kalau dibandingin sama serialnya daripada film, kan serialnya kan ada Agent of S.H.I.E.L.D. Gue tuh lebih suka Agent of S.H.I.E.L.D. sebenarnya. Apa? Serialnya kan ada namanya Agent of S.H.I.E.L.D. Agent of S.H.I.E.L.D. itu kan dengan season gitu kan. Itu gue lebih tergila-gila sama itu. Kalau dari pemain Agent of S.H.I.E.L.D. tuh semuanya gue suka. Tapi gue nggak mau ngambil pemainnya siapa ya? Susah nih. Captain America, Iron Man. Enggak, itu terlalu enggak. Spider-Man yang baru. Peter Walker yang baru. Oke. Itu gue suka. Yang udah ketemu sama itu kan Iron Man kan? Iya, sama yang udah ketemu sama Iron Man. Yang Iron Man bawa dia Infinity. Dia pertama kali itu masuk Infinity War. Civil War diajak. Itu baru dia punya film sendiri. Ya pokoknya pas itulah. Kayaknya dia yang paling. Karena dia lucu, kocak aja gitu. Masih muda juga. Dia ember kan. Iya, masih muda terus dia ember kan, ember banget. Kayak relate nggak sih, dia paling pengagum superhero dan dia kebetulan bisa jadi superhero. Terus dia itu polos gitu kan, kayak polos gitu. Ya aku. Ya, makasih banyak. Ada suara ya? Iya, kayak ada seseorang berbisik tadi atau siapa dah. Oke. Ya itulah kayaknya gue. Ya. Kalau lu apa, Mai? Walaupun sebenarnya yang lain gue suka. Tapi gue suka Amora juga. Amora yang mana, Amora? Amora yang di Guardian of Galaxy yang kulitnya hijau. Gamora. Gamora ya. Salah lagi gue Gamora. Dia bikin nama baru. Iya. Bikin nasi kuning. Lu siapa, Mai, lu? Gue suka sama Thor. Cie, sukanya mata. Ya Allah Akbar. Ntar nih, kalau itu Thor kan, kalau Bambam suka Thor. Jangan sampai gue tambah-tambahin di depan atau belakang. Aduh, Kenapa gue langsung suka Thor? Ya,
nggak tahu ya, gue ngerasanya pas nonton kayak dapet aja gitu dia maininnya, kayak ya pokoknya seru aja gitu. Buat khususnya kayak buat gue yang bukan pecinta Marvel ya bisa menikmati dengan cara dia main, dengan cara itu ya bawa aja suasananya. Karena dia bisa serius, bisa kocak, bisa keren. Iya sih. Yang paling kocak itu tuh yang terakhir yang di Endgame, gila gendut banget, bos. Buset. Syok gue. Mungkin dia sudah makmur. Gila. Tapi udah gitu, yang jelas ya pemain aslinya juga ganteng. Makasih. Iya sih. Aduh, Bukan lo Bam, mohon maaf. mulut gue ngomong gitu. Oke, kalau lo Bam? Kalau gue ya Thor salah satu yang lumayan gue suka lah, karena kan dia sebenarnya dewa petir kan, kayak keren aja gitu. Tapi di antara semua pemain Marvel, gue seneng sama Scarlet Witch. Aduh. Sebenarnya dia nggak diunggulin kan, maksudnya dia karakter yang karakter sampingan. Tapi kalau gue lihat kekuatannya dia tuh yang paling kuat lah ibaratnya. Kalau gue disuruh milih, gue pengen kekuatan jadi siapa di Avengers, gue pengen jadi Scarlet Witch sih. Karena dingin terus kayak cool aja gitu. Sekali nyerang, buk, semua musuh mati. Udah pokoknya jarang muncul, tapi sekalinya muncul tuh perannya langsung mati semua. Iya, gitu. Gitu. Menurut gue tuh kalau di Marvel ya, setiap superhero-nya itu kayak punya porsi yang pas gitu. Iya. Ya nggak sih? Jadi kayak nggak ada yang tumpang tindih, terus kayak saling melengkapi gitu. Kayak itu berapa berbanyak itu. Walaupun segerombolan itu tetap ada ganti-gantiannya ya. Iya, nggak ada yang dominan lah. Begitu ada yang kalah, ada yang datang kuat, ada datang kuat, saling lengkapin sampai terakhir Kapten Amerikanya. Cie, Marvel aja saling melengkapi. Kalian kapan dilengkapi? Ya kan? Aja emang hidup. Udah aja loh kita bisa serempetin ke sana. Nggak jauh-jauh. Bingung gua. Untung jauh, kalau nggak udah diselepet nih gua sama dua orang ini. Tadi fantasi, udah science fiction, komedi. Kalian suka komedi nggak? Komedi atau komedi romantis jadi satu lah ya. Boleh. Ya boleh. Apa ya komedi? Satu film. Bentar, komedi itu juga nggak banyak sih yang komedi. Gue juga nggak begitu terlalu ngikutin. Siapa duluan yang mau jawab? Gue. Gue pernah nonton film komedi secara nggak sengaja, jadi nggak di bioskop. Itu gara-gara kan gue tuh dulu hobi banget waktu zaman kuliah, waktu zaman ngekos gitu, hobi banget nonton horor. Dan gue tuh selalu punya stok film horor. Tapi setelah nonton film horor sama teman-teman kosan, itu gue harus netralin diri dulu gitu loh. Kayak gue nggak bisa tuh langsung horor, terus habis itu langsung tidur. Itu gue pasti bakal kepikiran. Nah, jadi kita tuh biasanya punya film penetral, dan itu yang seru-seru, entah yang lucu-lucu atau entah yang malah sedih-sedih, pokoknya yang nggak horor. Nah, itu gue nonton, judulnya itu Blended. Film tahun kapan tuh? Gue nggak tahu, itu kayak ada di laptop gue, kayak gue download aja karena genrenya komedi. Jadi komedi romantis, tapi ya dia genrenya masuknya kategorinya sebenarnya adult sih, dewasa gitu. Tapi ya nggak semacam kayak Breaking Down gitu enggak. Jadi lebih ke lucu aja gitu. Itu tentang kayak ya gaji kayak di si cowok sama ceweknya ini kencan buta gitu. Oke. Seru sih, lucu. Itu kalau gue. Kalau gue komedi atau komedi romance, film. Apa ya? Upin-ipin ya, Bam? Upin-ipin ya, mohon maaf. Ada kan Upin-ipin the movie. Iya benar. Bobo Boy. Apa ya? Ini paling. Waduh. Apa? Minions, aduh gue tahu nih bahasa Inggris gue gaptek. Despicable Me. Nah, Despicable. Iya. Itulah itu. Tapi itu itu. Kalau gue lucu apa? Kayaknya nggak ada yang spesifik. Indonesia juga boleh. Nggak harus luar negeri loh. Indonesia kan juga banyak film-film lucu. Iya, kayak film-filmnya Ernest gitu-gitu kan. Oh, Indonesia ada satu. Imperfect.
Oh, kalau gue nggak. Ya, Kalau gue Ilham Mamet tuh yang paling lucu menurut gue. Lucu banget, pecah sih itu kalau gue. Kalau Imperfect dari juga tadi- lucu sih, tapi kayak apa ya? Masih Pesan endingnya tuh moralnya masih lebih ada yang banyak. iya, terus habis itu endingnya gue masih yang mewek gitu, nangis gue. Iya. Tapi bentar deh, dari tadi kan kita udah ngebahas beberapa genre dan itu kebanyakan film luar ya. Padahal kalau misalnya kita lihat sebenarnya banyak kan ya, tapi kalau misalkan untuk kayak model film fantasi, sci-fi itu kan pasti ya film lokal belum nyampe ke sana ya, belum oke gitu kan. Tapi kalau misalkan film kayak model-model yang genrenya komedi, romance, banyak kok film Indonesia yang bagus. Benar, pokoknya komedi, romance, horor tuh Indonesia nggak kalah. Gitu. Dilan. Iya benar. Kalau gue tuh pokoknya yang komedi itu Milih Mamet, yang romance apa yang romance ya? Habibie Ainun tuh gue tuh. Iya, Habibie Ainun. ADC juga. ADC ya. Terus ADC juga lumayan. Apa Twi4 Tiara juga gue oke tuh. Oh, gue nggak nonton. Kalian nonton nggak? Enggak. NKCTHI itu. NKCTHI emang itu romance, itu bukan romance, bukan romance. Family gitu. Iya, family. Nanti kita kelas ke Indonesia aja deh, itu yang paling gampang ya. Jadi satu film Indonesia gitu. Oke, boleh. Jangan genrenya ke Indonesia terlalu besar. Lanjut. Genre apa lagi ya? Oh, yang ini. Kayaknya ini The Last. Gue nggak tahu lagi genre ada lagi apa lagi. Horor. Kalian berdua ada tuh pasti kasih rekomendasi satu film buat semua orang yang pengen nonton atau yang belum nonton atau yang mau pengen coba nonton horor. Apa yang paling bagus? Horor itu kalau gue Insidious sih. Insidious tuh bagus. Terus model-model kayak Annabelle, terus Chucky. Terus apa sih yang boneka-boneka The Boy gitu-gitu. Terus ya serialnya kayak model-model apa sih itu yang yang The Nun gitu-gitu. Ya itulah, ya gitu. Kayak horor semua kalau gue sih suka ya, karena emang suka genrenya juga. Gitu. Oke. Kalau Bon? Kalau gue suatu film horor itu bisa gue bilang sukses ketika dia bisa bikin gue teriak paling gak sekali. Karena gue nonton horor itu paling jarang banget teriak. Oke. Gila, jantungnya kuat banget kali. Iya, bingung gua. Karena gue sudah biasa sama yang horor-horor. Oke, ya kan kita udah pernah bahas ya kan masalah horor-hororan ini. Jadi satu film yang kiranya goyang-goyang belakang lu. Bodoh amat emang, karena ada kipas angin gue tabok bang. Ini film lama sih. Maya udah pernah nonton belum? Tahun 2005. Apa? The Exorcism of Emily Rose. Oh ya, tahu gue Exorcism. Itu film terhoror sepanjang masa. Itu harus tonton. Yang pernah lu tonton. Sama apa ya? Conjuring Universe sih. Conjuring Universe sih. Film horor Indonesia banyak. Ya, tapi yang paling ya. Satu judul film horor Indonesia. Pengabdi Setan. Iya sih kayaknya. Itu paling oke ya. Dan Pengabdi itu Setan kata-kata. Iya, satunya film horor yang bikin gua agak merinding. Indonesia. Agak lu kata dia. Mohon maaf nih, Bams ya kan. Anda itu nonton apa gimana nih, mohon maaf. Makanya gue suka-suka film horor tetap merinding juga sih. Karena kan yang bikin film horor Indonesia itu nggak bikin takut karena dia cuma sekedar jump scare kan. Ya. Karena kalau gua jump scare, gua nggak mempan di jump scarein. Makanya kalau di Pengabdi Setan tuh ada satu poin yang gua nggak akan expect bakal ke arah situ. Dan itu bikin gua kaget. Kayak gitu loh. Kalau cuma jump scare yang teriak-teriak ya bodo amat. Nggak ngaruh buat gua gitu kan. Lebih menyeramkan kalau udah omongan nongol netizen. tuh muka-muka bodo amat. Kalau cuma nongol jeng ya itu ya udah gitu. Gue udah duga. Kan musik Indonesia kan standar kan. Buka pintu, musik membesar, tiba-tiba nongol. Bung, gitu kan ya. Udah gitu ya elah, paling ntar kalau nggak pocong, kuntilanak, genderuwo, udah. Tapi gue pernah nonton filmnya Risa Saraswati itu yang judulnya Asih ya. Itu tuh ada satu jump scare-nya dia yang menurut gue sih kurang ajar sih, tapi itu berarti dia bikin jump scare-nya tuh sukses. Jadi
itu tuh nggak ada kayak adegan Indonesia yang kalau mau jump scare pasti kan ada bunyi dari pintu, terus pokoknya musiknya tuh backsoundnya udah yang kayak ngik kayak jelas slow, gitu. Slow pelan-pelan. Gitu kan biasanya kalau udah kayak gitu gue udah siap-siap kayak ya udah tutup mata atau gimana. Tapi ini bener-bener kayak gue lagi serius nonton, tiba-tiba itu muncul gitu loh, itu kurang ajar banget sih, bener-bener sampai yang kayak, dan itu selayar-layar dong muka tuh setan gitu kan, jadi kayak gue yang kurang ajar deh udah gitu. Jadi kayak gue nggak sempet kaget lagi gitu. Lu nggak expect itu bakal kejadian kan? Iya, itu yang horor yang kayak gitu tuh yang gue cari sebenarnya. Gitu. Oke. Kalau dari gue no comment kalau horor. Oh nggak ada, jelas nggak ada kan tadi gue udah bilang di intro. Gue baru nonton horor cuma 2 seumur hidup. Mohon maaf nih, nggak bisa gue nonton horor. Karena gue nggak menikmati. Hidupnya dia lebih horor. Iya, hidup gue lebih horor, bener-bener. Nah, sekarang kita beralih ke genre sedih. Sedih. Apa? Sedih. Yang membuat lo berbesmili. Air mata. Kisah cinta Maimunah. Allahu Akbar. Itu mah bukan, kalau ada di atas levelnya sedih ya, itu udah kisah cinta gue di atasnya udah ngenes. Iya, lebih sedih lagi tuh udah, itu udah cerita hidup gue. Iya, baik. Udah nggak ada obat ya? Iya, udah nggak ada obat. Film sedih ini berarti sedihnya ini bisa ke film keluarga atau film apapun yang membuat kalian tuh merasa pasangan. Jadi sebenarnya itu bukan genre sih, tapi yang membuat film yang membuat kalian merasa kayak ngena banget gitu loh ke hati sanubari yang paling dalam, terus sehingga meneteskan air mata. Asik. Kalau gua entah kenapa ya, justru film Korea yang bikin gue sedih. Apa tuh? Film yang mana? Ada A Long Visit. Pernah nonton? Nggak pernah gue. A Long Visit Mom itu beneran tonton dah. Ini beneran, ini film paling sedih. A Long Visit Mom, A Moment to Remember, sama ya gue nonton itu juga. Miracle Seven. Iya itu gue nonton. Itu sedih gue juga nonton. Long Visit Mom itu PR tuh. Itu mirip tipenya sama dua film itu. Miracle aja itu gue sampai sesenggukan, sampai sesak napas, sampai nggak bisa napas gue. Makanya. Gue tuh pengen nonton Miracle, kan Miracle Cell Number 7 itu kan ada yang versi Hollywoodnya kan. Jadi gue pengen nonton itu nggak jadi tuh, Mbak. Jadi kayak gue udah play, terus kayak 15 menit, kayak gue nggak sanggup untuk nangis lagi gitu loh. Gue close dulu nanti dulu deh gitu. Iya. Karena gue nggak sanggup untuk nangis lagi gitu. Tapi iya benar-benar. Kan nah kalau tadi kan 3 film, Long Visit Mom itu tentang ibu, Miracle Number 7 itu tentang ayah, Moment to Remember itu tentang pasangan. Tuh 3 film tuh lengkap tuh, 3 film lengkap. Luar biasa ya Bambang. Itu kalau gue lengkap dia. Lu apa berdua? Kalau lu Mai? Kalau gue kan sebenarnya gue kalau misalkan untuk yang sedih banget, emang yang sedihnya beneran sedih ya tadi kayak yang Miracle itu, terus ada tuh satu film Korea juga kalau nggak salah judulnya Hope Wish, itu juga gue nangis tuh nonton itu. Nangis karena nggak ada subtitlenya. Kalau makanya jadi film sedih. Iya sedih, lu nggak tahu dia ngapain. Gue nggak tahu dia ngapain. Oke, untuk di film sedih ya, film sedih itu kalau misalkan yang versi non-Indo itu gue tadi punya, kalau misalkan Bams punya Miracle in Cell Number 7, gue ada juga tuh film Korea judulnya Hope Wish, itu juga sedih menurut gue. Terus kalau yang Hollywood kayak model-model The Fault in Our Stars itu, terus ya gue nonton Up aja nangis sih sebenarnya. Ya Allah. Beneran deh, gue nonton Up itu yang bagian yang si anak kecilnya itu pas dia nangis itu gue langsung berurai air mata. Tapi mau film-film kayak gitu juara sih di part bikin kita sedihnya. Iya, terus kalau misalkan yang ya gue kebanyakan sih film yang bikin gue nangis itu Indonesia sih, kayak misalkan Critical Eleven, terus Before Tiara, Habibie Ainun, terus kayak
ya film-film kayak film keluarga kayak NKCTHI. THI. Itu kayak ya itu gue nonton ya bikin gue sadar tapi bikin gue kayak yang ampun gue sedih nontonnya gitu. Gitu sih paling. Kalau lo aja? Kalau gue tuh cuman ingat ada satu film yang membuat gue tuh nangis sesegukan di bioskop, tapi gue nggak tahu filmnya apa. Jadi ya sudah ya. Gue sudah berusaha untuk mengingat dari tadi pas Bams ngomong sama Mama yang ngomong tuh kayak gue berusaha untuk ingat film itu. Tapi nggak ingat sama sekali. Maksudnya itu barat. Nggak ingat sama sekali sumpah. Ada loh. Tapi itu kayak gue netes. Tapi gue nggak ingat. Parah kan gue. Tapi kalau kayaknya itu bukan filmnya yang sedih deh, J. Ketika lu nonton kayak lu lagi sedih. Atau baru putus kali. Lu putus nonton gue. film komedi tetap aja nangis. Makanya lu gak inget film apa. Iya. Ya mungkin gitu kali ya. Bisa jadi guys. Terima kasih ya guys. Terima kasih sudah menghubungi saya. Sama-sama, J. Tapi kalau di bioskop yang gue nangis tuh yang ini. Film Indonesia gue biasanya. Yang banyak banget. Surga yang tak dirindukan yang satu. Surga yang tak dirindukan satu. Oh, yang pertama ya, yang masih ada Raline. Iya, Raline Shah 2 juga masih ada sih. Raline Shah masih nggak pakai jilbab yang pertama tuh. Yang Raline Shah tiba-tiba datang jadi istri kedua itu tuh, gua tuh kayak gimana yang gitu. Mau bunuh diri itu. Iya, itu. Ya. Terus apalagi ya yang Imperfect aja, gue nangis endingnya. Iya. Iya, gue bagian yang dia, yang mulai dia seminar itu tuh yang dia pokoknya yang kita harus gini gitu. Ya, itu gue nangis endingnya. Imperfect gue nangis endingnya. Terus apalagi ya film Indonesia yang bikin gue nangis tuh? Aduh, tadi gue ingat, sekarang gue lupa. Ya Habibie Ainun juga sama Maya juga. Apalagi guys? Film Indonesia apalagi sih? Banyak sih sebenarnya. Banyak. Iya banyak banget sih. Tapi ya itulah yang gue ingat. Nanti kalau gue ingat lagi tengah jalan ya apa ya? Keluarga Cemara. Oh iya tuh kan. Aduh terima kasih Keluarga Cemara. Keluarga Cemara itu juga sedih. Pokoknya film Indonesia yang tentang keluarga-keluarga itu menurut gue sedih sih. Itu yang membuat gue kayak nangis-nangis. Gue pikir orang kayak lu tipikal yang gak suka film Indonesia, J. Gue suka film Indonesia kok. Kalau dia bagus mah gue tonton, tapi kalau misalkan yang nggak terlalu ya gue nggak nonton. Ya gue pokoknya film yang bagus, yang tadi gue bilang, kalau ratingnya bagus atau omongan orang di media sosial tuh banyak, terus dia udah kayak ini film Korea Parasite. Oh Parasite. Gue itu nonton setelah dia mau turun tayang 2 hari sebelum turun tayang malah. Iya setelah menang. Jadi gue tuh pengen nonton itu karena pas dia udah menang, jadi kayak kan awal-awalnya kan udah booming terus dia menang di sini akhirnya gue memutuskan ya udah tonton, katanya bagus gitu. Sama gue kalau Parasite juga kemarin gitu, kayak awalnya nggak tertarik, begitu menang dari terbaik kok boleh juga, ya udah kira gue tonton. Ya ternyata emang bagus kan. Iya lumayan mikir. Iya itu sih paling gue. Sekarang kita bahas 2 genre terakhir kali ya biar nggak kepanjangan, karena nanti kalau kepanjangan ya mungkin banyak lagi aja nanti film yang akan kita rekomendasikan. Gak ada habisnya. Jadi kita masuk ke 2 terakhir. Nggak ada habisnya. 2 terakhir itu film action. Film action yang kalian suka apa? Gue dulu kali ya. Boleh. Gue lagi mikir. Gue itu kalau Indonesia tuh gue suka Buffalo Boy, kalau nggak salah judulnya. Gue ingetnya Buffalo-nya doang. Itu kayak produksi setengah-setengah gitu. Produksi Indonesia sama setengahnya lagi luar. Oke. Itu gue suka. Sama satu lagi Charlie's Angel. Aku suka banget dari Charlie's Angel yang Angelnya masih lama sama Angel yang terakhir itu sih. Siapa tuh? Yang pemain itu gue suka. Dari yang Charlie's Angel yang lama, Angelnya yang lama banget tuh dulu. Sekarang udah jadi bosnya kan. Sampai yang terakhir tuh gue suka. Paling itu sih gue kalau yang action. Karena gue jadi tahap film yang paling gak gue suka itu adalah horor yang pertama, yang kedua itu action sebenarnya. Jadi gue gak terlalu banyak nonton film action. Sama sih, karena dia terlalu berat sih, kadang terlalu serius. Iya, terlalu serius. Okay. Kalau kalian sukanya apa? Kalau gue paling apa ya? Paling kayaknya The Fast and Furious deh. Fast Furious. Oh, Fast and Furious. Itu sih sama apa ya? Man in Black lah.
Oh iya, MIB. In Black juga ya, Black, MIB ya. MIB. Itu sih kayaknya untuk action nggak begitu banyak tahu gue action. Kalau lo, Mai, ada nggak? Kalau gue dari yang barat itu gue suka sama Mission Impossible. Terus kalau Berat yang banget. dari gue lebih suka film-filmnya Jackie Chan tuh masuk ke action nggak sih? Iya masuk. Harusnya masuk sih. Itu. Masuk. Ya Jackie Chan juga gue suka Ya. tuh. Film lama Film-filmnya dia banget tuh ya. yang Iya. sama ada film satu lagi Spy Kids. Ya, gue tahu. Iya, gue tahu. Itu gue suka dari Spy Kids yang pertama sampai yang keberapa Iya. tuh gue ngikutin terus tuh. Terus seru sih. Itu paling. Sip. Genre terakhir. Ini nggak genre sih sebenarnya, tapi karena kita dari awal bingung mau masukin dia kemana, karena Kita bikin satu terlalu sih. global. Jadi kita bikin satu kumpulan aja, terserah mau genre apapun, film Indonesia. Tapi sebenarnya tadi kita udah mulai mention Buat beberapa. satu-satu. Udah Tapi, nyisipin dikit. film Indonesia yang menurut kalian tuh nggak kalah baik juga loh, masih bagus juga loh kayak film-film luar gitu. Apa? Apa, Mae? JJ? Gue banyak Apa banget ya? sih. Sebenarnya gue suka sih banyak Iya. banget. Kadang jujur kayak gue seneng. Kalau gue tuh Apa? kalau nonton film Indonesia berarti tuh gue tandanya lagi butuh hiburan. Jadi kayak film Indonesia tuh yang bener-bener ringan gitu loh. Kan dia versinya agak lebih ringan kan, lebih ringan, nggak terlalu banyak mikir kayak gitu. Film-filmnya Ernest, gue suka semua deh kayaknya. Dan lucu-lucu. Iya benar, Nonton film-filmnya semua. Ernest. Kayaknya yang Ernest tuh gue nonton semua. Terus Habibie Ainun gue nonton semua tuh serialnya. Semoga yang tak dirindukan 1-2 gue nonton juga. Dan itu yang satunya lumayan bagus menurut gue. Apa lagi ya? Keluarga Cemara tadi kan yang bikin Film-filmnya, ya betul. Beberapa, kalau gue sih ngerasain gini ya, beberapa waktu belakangan tuh kayaknya film Indonesia tuh semakin baik. Iya, lagi Dari bagus. sebelum-sebelumnya. gue. Ya, setuju gue. Iya kan ya? Setuju gue. Kalau gua ini ya pokoknya tadi udah kita sebutin beberapa kayak Pengabdi Setan, NKCTHI. Cuman kayak gue suka 5 cm. Ya. 5 cm terus apa lagi ya? Itu film lama yang termasuk bagus karena menurut Iya. gua film-film Indonesia tuh mulai bagusnya itu tuh yang baru-baru ini kan kayak baru 3 tahun terakhir Iya. kayak 4 Iya, tahun dulu kan terakhir kayak gitu loh. Jadi satu bagus melempem ya, gitu. jadi Sama ya itu kalau horor Lagi. semua film-filmnya Joko Anwar kayak Pengabdi Setan, sebelum Iblis Menjengis bukan Perempuan Tanah Jahanam, Ratu Ilmu Hitam, itu horornya Joko Anwar tuh nggak ada. Pintu Terlarang, Ya, tuh. the best. Rumah Dara itu. ya semuanya sebutin. Itu yang Joko Anwar tuh selalu. Itu karena dulu tuh sebenarnya film-film memorable kayak Ada Apa Dengan Cinta, terus Laskar Pelangi, Laskar Pelangi. Iya benar. Ayat-ayat Cinta yang pertama. Ya, ayat kita yang pertama itu gue juga ngikutin. I Feel I'm in gila. Love, I Feel I'm in Love. Ya. Itu kayak yang Iya, dulu tuh film-film kayak Aulia tuh masih mulia banget gitu. memorable sih kalau itu tuh film-film Ya, kayak ya. gitu. Jadi kayak seru untuk diulang, diingat-ingat. Iya, bener. Banyak kok film Indonesia yang bagus menurut gue kayak banyak banget. Banyak sih. Film romance-nya aja juga lumayan bagus juga kayak Critical Eleven juga bagus. Eleven juga. Lagi film Indonesia ini. Jadi sebenarnya gue nggak nonton di bioskop sih, tapi menurut gue ini juga oke. Testek. Apa tuh? Nggak tahu. Oh ya, itu juga lucu. Itu lucu tapi Itu juga keren lucu. sih kalau kata gue. Iya keren menurut gue. Itu juga menurut gue oke. Apa lagi ya? Dua Garis Biru. Dua Garis Biru itu juga. Kalian pada ngikutin ininya Sama nggak? Universe-nya Apa? Dilan dan Milea. Gue enggak sih. gue nonton pertama tapi kalau gue ya ekspektasi gue sih yang terlalu tinggi mungkin ya karena Karena udah baca gue bukunya udah ya. dan tapi mestinya gini kan beberapa waktu belakangan kenapa gue bisa menilai kalau film Indonesia makin baik karena kan gue biasanya berawal dari buku tuh tapi kayak gue nonton Critical Eleven gue nggak kecewa terus gue nonton Antologi Rasa juga gue nggak kecewa gitu kan
Terus nonton model-model Trevor Tiara juga gue gak kecewa. Tapi kenapa pas gue nonton Dylan tuh gue kecewa gitu. Padahal menurut gue Karena lu nggak bisa actingnya jadi pemainnya Melea, ya? bagus. Waduh. Karena Dylan itu bukan Bambang. Aduh, kalau gue Dylan-nya masih oke, Dylan yang pertama, tapi Dylan 91 sama Milea udah nggak oke lah. Udah gak asik ya? Nah, udah nggak asik. Gak tahu sih, gue gak dapet aja gitu. Kalau gue tuh netizen yang selalu kemakan iklan gitu loh. Apa? Jadi kalau kata orang-orang tuh kayak bagusan bukunya, di luar ekspektasi, kan banyak kan kayak gitu. Itu gak akan gue tonton. Tapi kalau misalkan di media sosial tuh ribut kayak bagus, walaupun menurut gue nggak bagus, gue tonton. Jadi gue nggak nonton Dylan ini tuh gara-gara ada teman-teman gue yang bilang kayak lebih bagusan novel daripada itu, kata dia kayak gitu, kayak terlalu, ya kayak Mai lah, terlalu jauh ekspektasinya, jadi ngerasa kok nggak sebagus bukunya gitu. Karena sebenarnya emang kalau gue pernah pelajari ya, jadi kalau misalkan antara novel sama film itu memang dua hal yang berbeda gitu. Jadi wajar kalau cuma kadang yang gue sesalkan adalah adegan-adegan yang menurut gue tuh urgent gitu di dalam novel. Yang itu tuh orang ketika orang baca novelnya, orang tuh akan notice ke adegan itu. Nah, itu dihilangkan di film. Itu sih yang gue sesalin. Kalau inti cerita kan sebenarnya pada dasarnya sama aja gitu. Tapi kalau tapi ya sesuatu hal yang bikin powernya gitu, kayak misalkan contoh ya gue agak ini lama-lama gue kritik jadinya. Ini kayak yang di film apa tuh Dear Nathan. Nggak tahu. Oh ya Dear Nathan. Ada. Nggak gue tahu. Tapi gue nggak nonton. Itu gue agak notice sama yang ketika di adegan di novel itu yang si Nathannya dikasih plester di jidatnya dia gitu sama ceweknya, sama si Salma. Terus abis itu bekas lukanya bekas itunya tuh dilaminating gitu Hansaplasnya sama si Nathan. Nah itu kalau di novel kan mungkin kayak apalagi remaja ya kayak notice banget tuh sama kejadian itu. Tapi di filmnya tuh nggak ditayangin dan menurut gue kayak ini power nih di sini gitu. Jadi kayak sayang banget aja sih gitu. Gitu deh. Tapi film-film yang baru juga yang buat remaja tadi kayak 2 Garis Biru itu kan film-film remaja ya. Tapi menurut gue bagus. Dan gue penasaran belum nonton Mariposa karena gue mau baru nonton tapi udah pandemi. Iya, katanya itu bagus. Iya, karena novelnya lucu. Gitu. Pokoknya banyak sih. Tenang aja, film Indonesia nggak kalah kok. Banjir kan Indonesia tuh, jadi bisa lah. Iya. Banyak banget. Apalagi yang settingnya di luar negeri ya? Iya. Yang pokoknya tuh kayak settingan film Indonesia yang romance, keluarga, komedi, itu tuh menurut gue better. Banyak yang baik dan banyak yang layak untuk ditonton. Dan ringan juga, jadi kayak nggak bikin pusing. Iya ringan. Ya betul. Kayak misalkan Imperfect aja tuh kayak udah ketebak kan sebenarnya jalan ceritanya apa. Tapi jokes sama lawakan yang di situ tuh menang sih itu. Menang. Jalan ceritanya juga oke. Jadi sebenarnya kayak udahlah ceritanya udah pasti tahu endingnya kayak gimana, walaupun lo nggak baca, tapi dari bacaan judulnya aja ngeliat covernya kayak pasti udah tahu lah endingnya gimana. Tapi kayak komedi-komedi yang disediakan di situ, terus cara pemain-pemainnya mainin itu tuh menurut gua oke. Cara dia menggambarkan keadaannya ya, kondisinya, lingkungannya, perumahannya tuh kayak kita banget gitu. Relate banget menurut gua. Yes. Oke. Kayak cukup nggak sih? Cukup lah ya. Cukup lah. Cukup. Banyak banget kita udah ngasih. Tapi bentar deh, gue mau satu pertanyaan. Apa? Ya, gue nggak tahu sih. Kalian tuh setelah pandemi ini beres, setelah bioskop dibuka, kalian tuh pengen nonton film apa sih? Kan banyak yang tertunda nih. Ya, banyak yang kayak udah dari awal tahun sebenarnya udah di-boomingin akan tayang tahun ini, tapi masih belum tahu kapan akhirnya gitu kan. Iya, sampai akhirnya kayak kalian, gue pengen nonton ini, tapi ternyata kayak tadi kan gue pengen banget nonton Mariposa, tapi ternyata udah kehalang pandemi. Kalau gue sih memang filmnya itu memang belum keluar, jadi awalnya tuh kayaknya Mei deh harusnya. Gue lupa deh, pokoknya kayaknya dari tahun lalu itu pas season terakhir sequelnya dia keluar, ada gosip kalau dia itu emang tayangnya 2020, tapi kalau nggak salah itu antara Mei. Berarti kan udah lewat harusnya ya, berarti kan dia mundur produksi gitu.
Tapi pas tadi gue searching sebelum kita ini, dia masih akan tayang 2020 juga sih. Jadi gue cuman itu satu-satunya film yang pengen gue tonton di 2020 adalah Black Widow. Ya serialnya Marvel lagi sih. Jadi gue pengen banget kan Black Widow selama ini kan nggak pernah ada film sendiri gitu loh. Iya nggak ada film sendiri. Terus kayak terus kayak dia itu kan bukan sentral yang kayak Iron Man, bukan kayak Thor, bukan kayak Captain America yang sering maksudnya kalau misalkan barengan sama Captain America atau barengan sama Avenger, dia kan nggak sering dilihatin gitu. Jadi kayak gue pengen tahu cara jalan ceritanya tuh kenapa dia bisa kayak gitu dan kenapa dia bisa gabung di Avenger. Digabung di satu itu gitu. Tapi dia genrenya action kan ya? Iya kayaknya kalau nggak salah. Action. Karena dia emang nggak punya kekuatan kan dia tuh. Tapi dia tuh sebenarnya kayak pas gue lihat cuplikannya ya, ada sesuatu yang dimasukin ke dia gitu loh. Kayak si Captain America kan ada sesuatu yang dimasukin ke dirinya, akhirnya dia hidup bertahun-tahun dan dengan masih bugar gitu kan. Nah setahu gue tuh kalau nggak salah di cuplikannya dia juga ada kayak gitu. Jadi pengen banget gue lihat itu. Kalau gue sih itu. Kalau kalian? Kalau gue ya sebagai pecinta horor ya jelas kan tahun 2020 itu udah 2 film horor yang akan tayang, yaitu Conjuring 3 sama A Quiet Place 2 itu sih yang gue Conjuring. Kayaknya tuh gue penasaran banget sama Quiet Place 2. Quiet Place 2 sih yang paling gue harusnya kayak April deh harusnya. Jadi harusnya iya kayaknya harusnya udah tayang. Harusnya berarti tunda tayang berarti. Ya harusnya dalam waktu dekat sih kalau misalkan memang sudah siap tayang. Itu sih kalau gue. Lu apa, Mai? Itu aja. Ada tambahan? Gue sih kayaknya kalau misalkan untuk yang luar gue belum terlalu update sih karena belum ngeliat-liat juga kemarin. Cuma kan yang gue pengen lihat itu kemarin adalah gue nanti pengen nonton Mariposa sama Gis and Ann di Indonesia juga. Di Indonesia. Yang dari novel. Ya benar. Dan itu karena gue pengen nonton itu karena gue baca novelnya dan itu kayak dari awal sampai akhir kan lo tahu kan dia novelnya tuh 2 gitu kan, tapi itu satu cerita gitu. Nah gue pengen banget nonton karena setiap detail novelnya itu kayak gue ngebacanya aja udah kayak yang gue harus nonton apalagi ada part yang bagian luar negerinya itu kan kayak ini bagus nih. Apalagi si penulisnya tuh bilang waktu diwawancarain dia bilang sebisa mungkin saya usahakan kayak dari produksinya dia minta buat bisa mungkin tuh disamain persis gitu loh sama kayak novelnya. Minimal ya itu tadi kejadian urgennya tuh ada yang bikin si pembaca juga nyariin itu dan dapetin itu di film juga gitu. Itu sih. Oke. Baik. Baiklah, jadi dari sepanjang lebar kita ngomongin udah dari film yang menurut kita bagus, terus sama film rekomendasi film, mungkin bukan cukup lagi sih, sangat banyak film-film yang ya mungkin kita bisa menemani para jomblo di luar sana, udah nggak malam minggu kemana-mana, terus udah nggak tahu mau ngapain, boleh tuh streamingin satu-satu film yang kita bilang. Yang gue udah nggak tahu gimana ngerangkumnya dari yang film pertama rekomendasi udah banyak banget, dari horor, action, benar. Di Indonesia kita khususin satu plot, terus apalagi tadi fantasi, film-film yang fantasi itu kayak banyak banget yang bisa ditonton berkali-kali, yang akan ya pasti masih layak untuk ditonton. Misalkan kayak film lu dari 2001, 2020, kalau misalkan fantasi itu pasti masih bisa banget untuk ditonton. Kayak banyak lah pokoknya filmnya. Jadi buat teman-teman yang dengerin dari awal silahkan dicatat sendiri, silahkan dirangkum sendiri film-filmnya. Karena kita udah lupa juga tadi ngomong apa. Pilih aja kalian nyari film yang kayak apa. Ya betul. Pokoknya intinya setiap kita bertiga punya rekomendasi masing-masing karena kita bertiga juga nggak sama tuh genre yang kita paling suka gitu. Kayak Bams tadi sukanya genrenya yang horor, jadi dia merekomendasikan film horor yang sudah dia sebut, sama film yang akan dia tonton juga rekomendasinya juga film horor juga. Kalau kayak main bareng horor juga bisa DM aja. Aduh ya kan nih. Lalu ya. Iya, boleh lah buat Bambang sekarang iklannya kita tambahin karena kemarin dia nonton film horor sendiri guys. Betul. Jam 9:30 malam ya kan. Jadi kalau buat
Iya, kalau buat teman-teman nih yang sendiri juga, jomblo juga, suka horor juga, nggak tahu mau nonton sama siapa, DM, request Ajak aja. sama temen-temen Bams itu boleh banget. Asal jangan minta ajak gue nonton film horor, nggak akan gue temenin. Nggak akan gue mau kenalan sama kalian kalau kayak gitu. Aduh. Terus Ya, kayak bener. Mae udah ngerekomendasiin. Kalau Mae tuh menurut gue lebih ke netral. Jadi kayak beberapa banyak tuh film yang dia kasih, dia suka horor Aja dan dia masuk. suka film yang iya apa aja dia masuk. Hmm. Jadi kalau misalkan kalian mau butuh teman yang pengen nonton apa aja dan nggak pengen banyak nuntut harus film ini itu Mai kayaknya tuh cocok sih buat kalian minta Aku temenin. nggak banyak nuntut kok. Cuman Jimat banyak gua. nonton. Iya. Kalau gue sendiri yang jelas gue nggak suka film horor, jadi kalau misalkan teman-teman mau ngajak gue nonton bareng dan gue juga nggak bisa nonton sendiri, aduh dengan senang hati loh gue terbuka untuk diajak nonton film apapun selain nonton film horor, tolong ya dicatat. Oke, kayaknya cukup banyak dan cukup sekian dulu kayaknya pembahasan kita di malam minggu ini. Sebelum gue tutup pembahasan kita, untuk ngecek episode kita dari 1 sampai 10 dan ngecek tayangnya kita di platform mana aja, bisa ngeceknya di mana nih guys? Di Instagram kita Di Jomblowanti Podcast. @jomblowanti podcast. Betul. Jadi kalau kalian pengen tahu kita udah tayang apa aja, dengan judul apa aja, boleh dibuka di Instagram kita di @jomblowanti_podcast. Kalau mau DM, mau nanya-nanya, mau minta temenin, boleh ya kan? Boleh DM di sana. Boleh Kita banget. sangat terbuka. Atau mungkin teman-teman mau ngasih rekomendasi kayak bahas ini dong dari menurut kalian, sudut pandang kalian kalau masalah kayak gini tuh kayak gimana, itu juga boleh banget. Betul kan ya guys? Betul sekali. Baiklah. Udah cukup hari ini kita bahasannya. Abis Ya, ini mau langsung panjang. nonton film. Ya, Ya, fix bener. sih. Gue tuh fix banget. Jadi abis ini kita mau nonton film dulu nih guys, malam minggu ya kan, di kamar sendiri. Sampai ketiduran ya pokoknya. Sampai ke Sampai berbagai hari. Oke, baiklah, kita bertiga undur diri dari telinga teman-teman semua. Gue JJ, mohon undur diri beserta 2 teman gue lagi. Gue Bam. Dan gue Mae. Kita bertiga undur diri. Sampai ketemu di minggu depan jam 7 malam di platform kesayangan kalian. Dadah. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu, sobat jomblo. Selamat nonton film. Yuhu. Selamat nostalgia. Oh, film maksudnya. Baik. Dadah. Ya, jangan. Dadah. Dah.